Dia memiliki segalanya, sebuah rumah mewah dengan 12 kamar, 3 mobil baru, tim dokter pribadi yang siap sedia 24 jam. Dia bisa menelepon dan menggerakkan jutaan rupiah sebelum sarapan, namun dia tetap tidak bisa menggerakkan kakinya. Rahmat Cahyadi berusia 38 tahun, ketika sebuah kecelakaan di jalan tol merenggut satu-satunya hal yang tidak bisa dikembalikan uang, kendali atas tubuhnya sendiri. Sebuah truk kehilangan remnya. 1 detik, hanya 1 detik cukup untuk mengubah segalanya. Para dokter sudah jelas sejak awal. Cedera tulang belakang parah, mobilitas terbatas, proses panjang, tidak pasti. Tapi Rahmat tidak mendengar bagian tentang proses panjang. Dia mendengar, ini ada solusinya jika Anda membayar cukup. Dan dia membayar. Ya Tuhan, bagaimana dia membayar? Dia mendatangkan spesialis dari Jerman. Dia membayar perawatan eksperimental di klinik-klinik di Swiss. Dia menyewa fisioterapis yang meminta bayaran setara gaji pekerja rata-rata setahun hanya untuk 1 sesi. Dia merombak kamar utama di rumah mewahnya di Jakarta untuk mengubahnya menjadi kamar klinik mewah, tempat tidur khusus, peralatan pemantau, pencahayaan yang diatur, semuanya dihitung, semuanya dibeli, semuanya sempurna. Tidak ada yang berhasil. Bulan-bulan berlalu dan Rahmat berhenti bicara. Bukan tiba-tiba, tapi bertahap. Pertama dia berhenti menjawab telepon, kemudian dia berhenti menerima kunjungan. Lalu dia berhenti melihat keluar jendela. Dia tetap di tempat tidur besar itu, dikelilingi mesin dan obat-obatan, menatap langit-langit dengan ekspresi yang membuat para pegawainya mulai takut. Bukan kesedihan, itu sesuatu yang lebih buruk, itu adalah ketiadaan. Putranya, Bayu, baru berusia 8 bulan saat kecelakaan itu terjadi. Rahmat hampir tidak pernah menggendongnya. Ketika dia pulang dengan kursi roda, bayi itu terasa asing baginya, makhluk kecil yang menangis, yang membutuhkan banyak hal, yang menuntut energi yang tidak lagi dia miliki. Istrinya telah meninggalkan keluarga 3 bulan setelah kecelakaan itu, tanpa skandal, tanpa teriakan, hanya sebuah koper, dokumen yang ditandatangani, dan keheningan yang mengisi setiap sudut rumah besar itu. Rahmat menyewa seorang perawat untuk Bayu, lalu perawat lain, lalu perawat lain lagi. Tidak ada yang bertahan lebih dari 2 minggu. Rumah mewah itu memiliki energi yang berat. Rahmat tidak meminta sesuatu, dia menuntutnya, dia tidak berterima kasih, dia menunjukkan kesalahan. Dia tidak menatap mata, dia memandang menembus orang-orang, seolah mereka adalah dinding transparan. Para staf berbicara dengan suara pelan di koridor. Tidak ada yang mau masuk ke kamarnya kecuali benar-benar diperlukan. Sampai Dewi datang. Dewi Lestari berusia 27 tahun. Dia datang pada suatu Selasa pagi dengan ransel kecil, sepatu usang, dan surat rekomendasi tulisan tangan dari seorang wanita tua dari Yogyakarta. Dia tidak datang dengan taksi daring, dia datang dengan bus kota. Dia berjalan 6 blok dari halte ke rumah mewah itu. Dengan ransel di bahu dan matahari jam 9 pagi menyengat wajahnya. Wanita koordinator staf memandangnya dari atas ke bawah. Dia bertanya apakah Dewi memiliki pengalaman dengan bayi yang sulit. Dewi mengatakan, ya. Dia ditanya apakah dia tahu bagaimana menangani situasi stres tinggi. Dewi mengatakan, ya. Dia diperingatkan bahwa tuan rumah sangat sulit. Dewi mengangguk dengan tenang, seolah itu bukan berita baru. Dia dipekerjakan pada hari itu juga karena tidak ada pilihan lain. Bayu sudah 2 malam berturut-turut tidak tidur nyenyak. Dokter anak telah menyingkirkan kemungkinan penyakit. Itu kecemasan, katanya. Bayi merasakan energi suatu tempat. Mereka merasakan ketiadaan. Mereka merasakan ketika ada sesuatu yang hilang. Dewi masuk ke kamar anak itu, menggendongnya dengan alami yang mengejutkan semua orang dan bayi itu berhenti menangis dalam waktu kurang dari 4 menit. Wanita koordinator menghela napas lega dalam hati. Minggu pertama itu Rahmat bahkan tidak tahu Dewi ada. Baginya, staf itu tidak terlihat. Mereka masuk, melakukan pekerjaan mereka, keluar. Tidak ada yang punya nama, tidak ada yang punya cerita. Mereka adalah fungsi, bukan orang. Perawat shift pagi, fisioterapis jam 3, gadis yang membersihkan, gadis yang merawat anak. Dewi mendengar namanya salah diucapkan selama 10 hari berturut-turut. Dewina, kata koordinator menyeret suku kata tanpa sengaja. Gadis baru itu. Kata dokter yang datang setiap Kamis. Sopir hanya memanggilnya, "Hei." Dia tidak mengoreksi siapapun. Dia melakukan pekerjaannya. Dia bangun jam 5 pagi karena Bayu adalah anak yang bangun pagi. Dia menyiapkan susu botol pada suhu yang tepat, menggendongnya sambil berjalan perlahan di koridor gelap, menyanyikan sesuatu dengan suara yang sangat pelan,
hampir tanpa suara, lebih berupa getaran daripada melodi. Sebuah lagu yang dinyanyikan neneknya ketika dia kecil di sebuah desa di pegunungan Dieng yang hampir tidak ada lagi di peta. Tidak ada yang pernah bertanya dari mana dia berasal. Tidak ada yang bertanya apakah dia punya keluarga, apakah dia punya impian, apakah dia lelah. Dan dia memang lelah, ya Tuhan, dia sangat lelah. Tapi Dewi mengenal kelelahan itu, dia telah menanggungnya sepanjang hidupnya. Dia adalah putri dari seorang wanita yang membersihkan rumah orang lain selama 20 tahun tanpa ada yang menanyakan nama belakangnya. Dia adalah cucu dari seorang pria yang menggarap tanah yang tidak pernah menjadi miliknya. Dia memiliki dalam darahnya semacam ketahanan diam yang tidak dipelajari, yang tidak dibeli, yang hanya diwarisi seperti warna mata diwarisi. Dan dia punya rahasia, sebuah rahasia yang tidak ada seorang pun di rumah mewah itu yang tahu. Tidak ada yang akan membayangkannya jika mereka melihatnya datang dengan bus itu, dengan ransel itu, dengan sepatu usang itu. Tapi rahasia cepat atau lambat akan terungkap, terutama di malam-malam terpanjang, terutama ketika seseorang yang sudah berbulan-bulan tidak tidur nyenyak akhirnya menutup mata. Malam itu Rahmat sudah 4 hari tidak berbicara dengan siapapun, baik dengan dokter maupun dengan koordinator. Dia hanya menatap langit-langit. Mesin berbunyi pelan. Kota Jakarta bersinar di luar jendela, seolah dunia terus berputar tanpa meminta izinnya. Sudah lewat tengah malam ketika dia mendengar sesuatu. Bukan tangisan, itu keheningan, tapi keheningan yang berbeda. Rahmat memiringkan kepalanya perlahan ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka dan melihat sesuatu yang tidak dia duga. Dewi sedang tidur di sofa kulit di samping tempat tidurnya. Bayu tidur di dadanya dengan wajah mungilnya menempel pada seragam biru, tangan kecilnya mengepal, napasnya teratur, dan dalam seperti bayi yang akhirnya menemukan tempat yang aman. Dan dia memiliki satu tangan di punggung anak itu, bahkan saat tidur, bahkan saat lelah sampai ke tulang. Tangannya masih di sana melindunginya tanpa ada yang memintanya, tanpa ada yang menyadarinya, tanpa ada yang akan membayarnya lebih untuk itu. Rahmat memandangi mereka untuk waktu yang lama, sangat lama, dan sesuatu terjadi di wajahnya, sesuatu yang belum pernah dilihat pegawainya selama hampir setahun. Dia belum tersenyum. Itu akan datang nanti. Tapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu dia berhenti menatap langit-langit. Jika cerita ini sudah menyentuh hati Anda, berlangganan saluran ini sekarang. Setiap minggu kami membawakan cerita seperti ini, cerita nyata, cerita yang menyakitkan dan menyembuhkan pada saat yang bersamaan. Jangan lewatkan apa yang akan datang. Dan Anda, pernahkah Anda merasa tidak terlihat bagi seseorang yang perlu melihat Anda? Tinggalkan di komentar. Saya ingin membaca cerita Anda. Koordinator tiba jam 7 pagi. Dia menemukan Dewi masih di sofa itu. Bayu masih tidur di dadanya. Kamar itu hening. Kota mulai terbangun di luar jendela. Koordinator mengerutkan kening. Ini tidak ada dalam kontrak. Dia menyentuh bahu Dewi dengan 2 jari. Seperti orang yang menyentuh sesuatu yang tidak ingin disentuh sepenuhnya. Dewi segera membuka matanya, tanpa kebingungan, tanpa momen kebingungan yang dimiliki orang ketika mereka tidak tahu di mana mereka berada. Matanya jernih sejak detik pertama, seolah ada bagian dari dirinya yang tidak pernah berhenti waspada. Dia menatap Bayu, memastikan dia bernapas dengan baik. Kemudian dia menatap koordinator. Koordinator menunjuk pintu dengan kepalanya. Dewi bangkit perlahan agar tidak membangunkan anak itu. Dia menempatkannya di sofa dengan bantal di setiap sisi, merapikan selimut kuning kecilnya, keluar ke koridor. Percakapan itu singkat, bahwa ini tidak bisa terulang, bahwa ada aturan, bahwa Tuan Cahyadi membutuhkan ruangnya, bahwa jika bayi menangis di malam hari ada interkom, bahwa itulah gunanya, bahwa tidak perlu untuk menginap. Dewi mendengarkan semuanya, mengangguk, dan keesokan harinya, ketika Bayu kembali terbangun pukul 2 pagi dengan demam, Dewi menggunakan interkom. Tidak ada yang menjawab. Dia menunggu 5 menit, menelepon lagi. Henning. Dia menunggu 5 menit lagi dengan anak itu menangis dalam pelukannya, dahinya panas, tubuh kecilnya melengkung karena tidak nyaman. Tidak ada yang datang. Dewi pergi sendiri. Tidak ada pilihan lain. Dia masuk ke kamar untuk mencari termometer yang ada di meja kecil di samping tempat tidur Rahmat. Dia berusaha tidak membuat suara. Dia berusaha cepat, tapi Bayu menangis dan Rahmat sudah bangun. Seperti hampir selalu, dia sudah bangun pada jam itu. Dia melihat Dewi masuk tanpa berkata apa-apa. Dia melihat Dewi mencari termometer tanpa berkata apa-apa. Dia melihat Dewi keluar tanpa berkata apa-apa. Itu adalah Rahmat Cahyadi.
Seorang pria yang telah belajar untuk ada dalam keheningan karena keheningan tidak menuntut apapun darinya. Dewi tidak menghakiminya. Dia tahu keheningan itu. Dia telah melihatnya pada ibunya setelah ayahnya pergi. Dia telah melihatnya pada neneknya ketika dia didiagnosis menderita penyakit yang merenggutnya dalam 3 bulan. Itu adalah keheningan orang-orang yang telah menanggung terlalu banyak, dan pada titik tertentu mereka hanya melepaskan kata-kata karena mereka tidak punya alasan lagi. Dia memahami keheningan itu, tetapi dia tidak takut. Hari-hari berlalu. Rutinitas itu berjalan dengan sendirinya, seperti halnya ketika tidak ada yang merencanakan, tetapi semua orang membutuhkannya. Dewi datang lebih awal, menyiapkan Bayu, memandikannya, memberinya makan, menggendongnya, menidurkannya, membangunkannya, menggendongnya lagi, masuk ke kamar Rahmat ketika diperlukan, keluar ketika selesai. Dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak bertanya, tetapi dia mengamati. Dewi adalah salah satu dari orang-orang yang melihat segalanya tanpa ada yang menyadarinya. Dia melihat bahwa Rahmat tidak menyentuh makanan yang dibawa jika dia tidak lapar, dan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu yang bertanya apakah dia lapar. Piringnya datang pada waktu tertentu karena sudah diatur, dan jika dia tidak makan, piring itu ditarik dan dicatat dalam buku catatan sebagai tidak nafsu makan, dan tidak ada yang memikirkannya lagi. Dia melihat bahwa fisioterapis datang tepat waktu, melakukan protokol mereka, mendokumentasikan catatan mereka dan pergi. Profesional, efisien, sepenuhnya terputus dari pria di depan mereka. Mereka menggerakkan lengannya, meregangkan kakinya, memberikan instruksi dengan nada klinis yang lebih terdengar seperti manual daripada percakapan. Dia melihat bahwa dokter yang datang setiap Kamis membutuhkan waktu tepat 18 menit untuk setiap kunjungan. Dia memeriksa tanda-tanda, menyesuaikan beberapa obat, mengajukan 2 pertanyaan, mencatat, pergi. 18 menit. Dewi menghitungnya tanpa sengaja selama 3 minggu berturut-turut. Dia melihat bahwa tidak ada yang membawakannya bunga, tidak ada tanaman, tidak ada buku, tidak ada musik. 12 kamar, 3 mobil baru dan sebuah kamar yang tampak seperti ruang tunggu rumah sakit dingin dan fungsional, di mana seorang pria berusia 38 tahun menatap langit-langit selama berjam-jam tanpa ada yang berpikir untuk bertanya apa yang dia lihat di sana. Dewi tidak punya uang untuk bunga. Tetapi suatu pagi dia datang membawa cabang bunga bougainville yang dia potong dari taman di pintu masuk. Dia menaruhnya di gelas kaca berisi air. Dia meletakkannya di ambang jendela kamar tanpa berkata apa-apa, tanpa meminta izin, tanpa menjelaskan mengapa. Rahmat melihatnya, tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, bougainville itu masih di sana. Tidak ada yang mencabutnya. Pada minggu yang sama, Dewi sedang memberi makan Bayu di sofa kamar ketika anak itu melakukan sesuatu, hal kecil, salah satu hal yang dilakukan bayi, tanpa tahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengulurkan tangannya ke arah Rahmat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada yang memintanya. Dia hanya mengulurkannya dengan kecanggungan indah bayi yang belum mengerti jarak dan mengeluarkan suara. Itu bukan kata-kata, tetapi itu adalah niat. Dewi melihatnya. Dia juga melihat bahwa Rahmat melihatnya dan melihat sesuatu bergerak di wajah pria itu, sesuatu yang sangat kecil, seperti ketika angin hanya menggerakkan sehelai daun, dan jika Anda tidak melihat pada saat yang tepat itu, Anda akan melewatkannya. Rahmat memalingkan pandangan dengan cepat. Dewi tidak berkata apa-apa. Dia terus memberi makan anak itu seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi dia telah melihatnya. Karyawan lain di rumah itu berbicara tentang Rahmat di dapur ketika mereka pikir tidak ada yang mendengar. Mereka mengatakan dia hancur, bahwa itu tidak mungkin, bahwa tidak ada perawatan yang akan berhasil karena masalahnya bukan fisik, melainkan mental, bahwa dia telah memutuskan untuk tidak membaik, bahwa uang telah membuatnya begitu dingin sebelum kecelakaan, dan kecelakaan itu hanya memperburuknya. Dewi mendengarkan, tidak berpartisipasi karena dia telah melihat daun itu bergerak. Suatu sore, koordinator menugaskannya untuk membersihkan dan merapikan meja samping tempat tidur Rahmat saat dia sedang sesi fisioterapi. Dewi melakukannya. Dia menata obat-obatan berdasarkan ukuran, membersihkan kaca gelas air dan menemukan, terdorong sampai ke dasar laci, di bawah blok catatan yang tidak terpakai, sebuah foto. Itu adalah Rahmat, tapi Rahmat yang tidak dia kenali. Berdiri, tersenyum, dengan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya. Senyum yang tidak meminta izin. Dia berada di lapangan sepak bola, dengan pakaian olahraga. Satu lengan melingkari pria lain yang tertawa sama kerasnya. Keduanya berkeringat,
Keduanya dengan mata bersinar, seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu atau seseorang yang benar-benar hidup. Dewi memegang foto itu sesaat, mempelajarinya. Ada jarak yang sangat besar antara pria di foto itu dan pria yang menatap langit-langit di tempat tidur setiap hari. Bukan hanya kecelakaan itu, seolah pria di foto itu telah ada di kehidupan paralel yang tidak lagi memiliki pintu masuk. Dia mengembalikannya ke laci, tetapi kali ini dia tidak mendorongnya sampai ke dasar. Dia meletakkannya di tepi, terlihat, tanpa menyembunyikannya. Malam itu Rahmat tidak tidur. Dewi mengetahuinya karena Bayu juga tidak tidur. Dan ketika dia menggendongnya dan berjalan perlahan di koridor gelap dengannya dalam pelukan, dia melihat cahaya dari kamar Rahmat menyaring di bawah pintu. Menyala pada jam 3 pagi. Dewi berhenti di depan pintu itu. Dia tidak mengetuk, dia tidak masuk. Tetapi dia berdiri di sana beberapa detik dengan anak itu tertidur dalam pelukannya di koridor gelap itu, seolah tubuhnya tahu sesuatu yang kepalanya belum sepenuhnya mengerti, bahwa di dalam ada seorang pria yang tidak ada yang benar-benar melihat, dan bahwa seseorang harus melihatnya, meskipun dia tidak dibayar untuk itu, meskipun tidak ada yang memintanya, meskipun itu membutuhkan kelelahan yang tidak lagi dia miliki. Dewi kembali ke kamarnya, berbaring dengan Bayu di sampingnya, dan sebelum menutup mata dia memikirkan ibunya. Tangan kasarnya karena terlalu banyak membersihkan rumah orang lain. Bagaimana ibunya tidak pernah mengeluh? Tidak pernah. Tidak satu hari pun. Dia telah mewarisi itu juga. Kemampuan untuk melihat orang lain dalam penderitaannya yang paling buruk, dalam versinya yang paling sulit, dan tidak melarikan diri. Dewi menutup matanya. Besok akan menjadi hari panjang lainnya, dan dia akan berada di sana. Kamis. Dokter tiba pukul 10 pagi, tepat 18 menit. Tetapi kali ini dia keluar lebih awal, 15 menit. Dewi melihatnya melintasi koridor dengan tas di tangan dan ekspresi yang bukan kekhawatiran, tetapi juga bukan ketenangan. Itu adalah wajah yang dimiliki orang ketika mereka sudah membuat keputusan dan hanya menunggu waktu untuk mengatakannya. Dia memanggil koordinator secara terpisah. Dewi berada di ujung koridor dengan Bayu dalam pelukannya. Dia tidak bergerak, dia tidak berpura-pura tidak mendengar. Dokter berbicara dengan suara pelan, tetapi di rumah itu koridor membawa suara dari satu ujung ke ujung lainnya. Dia mengatakan bahwa Rahmat telah berhenti merespons stimulus pengobatan, bahwa dia sudah 3 minggu tanpa kemajuan, bahwa imobilitas berkepanjangan dikombinasikan dengan kondisi emosional, menyebabkan kemunduran yang tidak bisa lagi diperlambat hanya oleh obat-obatan, bahwa ada klinik di Singapura yang terspesialisasi dengan program intensif 6 bulan, bahwa itu adalah pilihan yang paling memungkinkan saat ini. Koordinator bertanya kapan. Dokter mengatakan secepat mungkin. Dewi menatap Bayu. Anak itu menatapnya dengan mata besarnya yang gelap. Mata yang belum tahu cara berbohong. Sore itu koordinator masuk ke kamar Rahmat dan menyampaikan proposal itu. Dewi berada di kamar sebelah, dengan pintu sedikit terbuka. Dia tidak ingin mendengar, tetapi dia mendengar. Koordinator menjelaskan semuanya dengan efisien. Klinik, program, hasil yang terdokumentasi, para spesialis, biayanya yang bagi Rahmat Cahyadi tidak relevan karena uang tidak pernah menjadi masalah. Ada keheningan panjang. Kemudian suara Rahmat, serak karena tidak banyak digunakan, mengatakan tidak. Koordinator bersikeras dengan hormat, tetapi dengan desakan. Dia mengatakan itu adalah pilihan terbaik, bahwa para dokter setuju, bahwa tetap di tempat tidur itu, tanpa mengubah apapun, bukanlah pilihan yang layak. Rahmat tidak menjawab lagi. Koordinator keluar, menutup pintu dengan hati-hati, berjalan di koridor dengan ekspresi orang yang sudah menyusun laporan di kepalanya. Dewi mendengar langkah kakinya menjauh dan mendengar sesuatu yang lain dari kamar Rahmat, suara yang bukan tangisan. Tidak persis, itu sesuatu yang lebih primitif daripada tangisan. Itu adalah suara yang dibuat seseorang ketika mereka menahan terlalu lama dan pada titik tertentu tubuh memutuskan bahwa itu tidak bisa lagi dan menemukan satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Dewi memeluk Bayu erat ke dadanya. Anak itu tidak berkata apa-apa, seolah dia juga sedang mendengarkan. Malam itu tidak ada yang tidur nyenyak di rumah itu. Keesokan paginya datang berita yang tidak diharapkan siapapun. Adik Rahmat menelepon dari Surabaya. Dewi tidak mengenalnya. Tetapi koordinator pernah menyebutkan bahwa dia ada, bahwa dia tinggal jauh, bahwa hubungan mereka rumit, bahwa setelah kecelakaan itu dia pernah datang sekali, bertahan 4 hari dan tidak kembali. Telepon berlangsung 20 menit. Kemudian koordinator pergi ke kamar Rahmat. Dewi sedang memandikan Bayu saat itu.
Dia mendengar semuanya melalui dinding kamar mandi yang tipis. Adik itu tidak akan datang, dia punya keadaannya sendiri, masalahnya sendiri. Dia mengirimkan semua kasih sayang dan dukungannya, tetapi tidak bisa datang saat ini dan berharap Rahmat mengerti. Rahmat mengatakan dia mengerti. Dengan suara datar itu, suara yang tidak lagi naik atau turun, yang telah berada pada titik tetap sejak lama dan tidak bergerak dari sana. Koordinator keluar. Dewi selesai memandikan Bayu dalam diam. Dia mengenakan piyama kuning kecilnya, yang disukainya karena lembut, dan dia selalu merentangkan lengan bajunya seolah ingin menutupi tangannya. Dia menggendongnya, mengayunkannya, dan memikirkan foto di laci pada pria dengan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya, pada jarak antara pria itu dan pria ini. 3 hari kemudian, Bayu terbangun dengan demam tinggi. Bukan demam ringan seperti minggu-minggu sebelumnya, ini berbeda. Dewi mengetahuinya sejak dia menggendongnya di pagi hari. Dia mengetahuinya dari beratnya. Bayi dengan demam tinggi memiliki berat yang berbeda. Mereka terasa berbeda di lengan, lebih berat dan lebih ringan pada saat yang bersamaan, seolah tubuh menggunakan seluruh energinya di satu tempat. Dia segera menelepon dokter anak. Dokter anak mengatakan dia akan tiba dalam 2 jam. Dewi menghabiskan 2 jam itu dengan Bayu dalam pelukan, berjalan perlahan, mengukur suhu setiap 20 menit. Membasahi dahinya dengan lap basah. Berbicara dengannya dengan suara pelan yang telah dia pelajari menenangkannya. Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu adalah nada. Itu adalah getaran. Itu adalah mengetahui bahwa ada seseorang di sana yang tidak akan bergerak dari sisinya. Dia melewati kamar Rahmat 3 kali. Ketiga kalinya pintu tertutup. Ketiga kalinya dia berhenti sedetik. Ketiga kalinya dia terus berjalan. Dokter anak tiba, memeriksa anak itu, mengatakan itu adalah infeksi virus, bahwa harus dipantau, bahwa jika demam naik di atas 39, harus dibawa ke IGD, bahwa untuk saat ini obat, cairan, istirahat, dan pengawasan konstan. Dia meninggalkan resep. Dia pergi. Dewi pergi ke apotek dengan sopir. Kembali dalam 40 menit, dia memberikan obat kepada Bayu, menempatkannya di tempat tidur bayi dengan humidifier menyala dan cahaya redup. Dan kemudian dia mendengar koordinator sedang berbicara di telepon di kantornya. Pintu terbuka. Itu bukan percakapan pribadi. Itu adalah panggilan administratif dengan seseorang dari SDM atau manajemen atau salah satu dari kantor-kantor yang menangani hal-hal praktis orang-orang kaya. Dewi tidak mengerti semuanya. Tetapi dia cukup mengerti. Klinik di Singapura mengharuskan Rahmat datang tanpa staf rumah tangga sendiri, bahwa program itu memiliki tim perawatannya sendiri, bahwa transisi sedang dikoordinasikan untuk minggu berikutnya, bahwa staf yang ada akan menerima pesangon yang sesuai dan surat rekomendasi mereka. Dewi diam di koridor. Minggu berikutnya, Bayu demam. Rahmat di tempat tidur itu menatap langit-langit, klinik, pesangon, surat rekomendasi. Semuanya akan berakhir dalam seminggu, dan belum ada yang memberitahunya. Malam itu Dewi tidak bisa makan. Dia duduk di meja kecil di kamar yang telah ditetapkan untuknya dengan piring di depannya, dan dia tidak bisa. Bukan kesedihan persisnya, itu sesuatu yang lebih membingungkan, lebih sulit untuk dinamai. Dia tahu dia bukan bagian dari sana, bahwa dia adalah seorang karyawan. Bahwa karyawan datang dan pergi dan rumah itu terus ada dan hidup terus berjalan dan tidak ada yang berhenti karena seseorang pergi. Dia tahu itu. Tapi ada sebuah foto di laci. Ada bunga bugenvil di gelas kaca. Ada seorang anak dengan demam yang malam itu membutuhkan seseorang untuk tidak tidur. Tengah malam, Bayu mulai menangis. Dewi segera mendatanginya, menggendongnya, mengukur suhu 38,9. Dia berjalan dengannya di koridor gelap. Rute yang sama seperti biasa, ritme yang sama, lagu yang sama hampir tanpa suara yang lebih berupa getaran daripada melodi. Dia melewati kamar Rahmat, lampu menyala. Kali ini Dewi berhenti. Kali ini dia tidak terus berjalan. Kali ini dia mengetuk pintu. 3 ketukan lembut, hening, kemudian suara serak. Ada apa? Dewi membuka pintu perlahan, masuk dengan Bayu dalam pelukan. Wajah anak itu merah karena demam, mata sedikit menyipit. Tubuh mungilnya menempel erat di dadanya. Rahmat menatap mereka dari tempat tidur. Dewi berkata dengan suara pelan bahwa anak itu demam, bahwa dia tidak bisa menenangkannya, bahwa dia tidak ingin mengganggunya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Itu tidak sepenuhnya benar. Dewi selalu tahu apa yang harus dilakukan dengan anak-anak. Tapi ada sesuatu yang dia butuhkan Rahmat untuk lakukan, meskipun dia belum mengetahuinya. Rahmat menatap putranya. Bayu mengulurkan tangannya sama seperti waktu itu di sofa.
Sama seperti biasanya, tanpa tahu apa yang dia minta, tanpa tahu beratnya isyarat itu, tanpa tahu bahwa kadang-kadang bayi melakukan hal-hal yang orang dewasa berbulan-bulan tidak bisa lakukan. Rahmat tidak bergerak, tapi kali ini dia tidak memalingkan pandangan. Kali ini dia terus menatap lengan yang terulur itu dan sesuatu terjadi di wajah pria itu. Sesuatu yang Dewi lihat dengan jelas, sesuatu yang sedang pecah, tapi bukan dengan cara yang merusak, melainkan dengan cara yang membukanya. Rahmat tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap. Lengan-lengan itu, lengan-lengan kecil yang canggung, terulur ke arahnya dalam kegelapan kamar, tangan terbuka, jari-jari kecil terpisah. Cara bayi meminta tanpa tahu bahwa mereka meminta, tanpa perhitungan, tanpa takut ditolak, tanpa sejarah semua kali seseorang mengatakan tidak, hanya lengan terbuka menunggu. Dewi tidak bergerak, tidak membantu, tidak menyarankan, tidak menjelaskan, dia hanya berdiri di sana dengan Bayu dalam pelukannya dan menunggu. Seperti orang yang tahu ada saat-saat yang tidak bisa dipercepat, yang memiliki waktunya sendiri, yang jika disentuh akan pecah. Rahmat menatap tangannya sendiri. Tangan yang telah menandatangani kontrak, yang telah menggerakkan uang, yang telah membangun sesuatu yang dunia sebut sukses, dan yang selama hampir setahun tidak berguna untuk apapun yang bisa dia namai. Dia memandang mereka untuk waktu yang lama, kemudian dia menatap Bayu. Anak itu masih mengulurkan tangan. Demam mewarnai pipinya, mata sedikit menyipit, tetapi terjaga, menunggu juga, tanpa tahu bahwa dia sedang menunggu sesuatu yang sudah 8 bulan tidak datang. Rahmat mengangkat lengannya perlahan. Itu bukan gerakan yang mudah. Tubuhnya tidak melakukan gerakan mudah sejak kecelakaan itu. Setiap hal membutuhkan usaha, setiap hal mengingatkan apa yang telah hilang, tetapi dia mengangkat lengannya dan Dewi mendekat. Dia mendekatkan Bayu perlahan, dengan hati-hati, seperti orang yang menyerahkan sesuatu yang tak ternilai harganya. Dia menempatkannya di dada Rahmat, dengan kelembutan yang tidak berisik. Anak itu mendarat di sana dan berhenti menangis. Begitu saja, seolah dia selalu tahu di mana tempat itu, seolah tubuhnya mengingatnya, meskipun ingatannya belum memiliki kata-kata. Kehangatan dada ayahnya, detak jantungnya, ritme spesifik itu yang dia dengar selama 9 bulan dari dalam dan yang tidak dilupakan tubuh, meskipun bertahun-tahun berlalu dan meskipun ada ketidakhadiran. Bayu menutup matanya. Rahmat tidak bergerak, Dewi juga tidak. Kamar itu hening, kota terus bersinar di luar. Mesin-mesin berbunyi pelan, humidifier berdengung di kamar sebelah dan di tempat tidur itu ada seorang pria yang hampir setahun menatap langit-langit dengan putranya tertidur di dadanya. Rahmat menunduk ke arah Bayu. Dia melihat dari dekat, benar-benar dekat. Mungkin untuk pertama kalinya, hidung kecilnya, bulu mata panjangnya menempel pada pipi yang panas, bibir bawahnya sedikit terbuka seperti orang yang tidur tanpa khawatir. Aroma khas bayi yang tidak menyerupai apapun di dunia, dan sekali Anda mengenalnya, Anda tidak akan salah mengira dengan aroma lain. Rahmat menarik napas dalam-dalam, dan sesuatu di wajahnya melunak. Itu tidak dramatis, itu bukan tangisan seperti di film-film. Itu bukan isak tangis yang mengguncang bahu dan memenuhi ruangan dengan suara. Itu sesuatu yang lebih hening dan lebih dalam dari itu. Itu seperti melihat sesuatu yang telah lama membeku mencair, perlahan, tanpa peringatan, tanpa izin. Satu tetes air mata, hanya satu pada awalnya, yang mengalir perlahan di wajahnya tanpa dia melakukan apapun untuk menghentikannya. Dewi melihatnya, dia tidak berkata apa-apa, bukan saatnya untuk kata-kata. Dia duduk perlahan di sofa kulit, sofa yang sama tempat dia tidur malam pertama itu tanpa ada yang memintanya. Dia menyilangkan tangan di pangkuannya dan tetap di sana, tidak menatap Rahmat, menatap ke arah jendela, ke arah lampu-lampu kota, ke arah cakrawala malam itu yang bukan milik siapapun. Dan karena itu milik semua orang, memberinya ruang, tetapi tanpa pergi. Karena ada perbedaan besar antara meninggalkan seseorang sendirian dan memberinya ruang. Dan Dewi mengetahuinya, dia telah mempelajarinya dari ibunya. Dia telah mempelajarinya dari malam-malam panjang bersama orang sakit yang tidak membutuhkan siapapun untuk berbicara, tetapi seseorang hanya perlu hadir, bernapas, di ruangan yang sama, menjadi saksi tanpa menuntut apapun. Rahmat berbicara setelah waktu yang lama, suaranya masih serak, masih belum terbiasa. Dia bertanya siapa namanya. Dewi menoleh padanya. Dewi, katanya Dewi Lestari. Rahmat mengulangi nama itu dengan suara sangat pelan, seolah mencicipinya, seolah itu pertama kalinya dia mendengarnya, meskipun dia sudah berminggu-minggu melihatnya keluar masuk kamar itu. Lalu dia menatap Bayu dan bertanya, apakah selalu seperti itu ketika tidur? Dewi mengatakan ya.
bahwa ketika dia akhirnya benar-benar tertidur, persis seperti itu, dia melepaskan segalanya, bahwa bayi tidak menyimpan apapun untuk hari berikutnya. Rahmat tidak menjawab, tetapi terus menatap anak itu. Dewi menunggu sesaat dan kemudian mengatakan sesuatu yang tidak dia rencanakan untuk dikatakan, yang keluar begitu saja tanpa otaknya mengizinkan. Dia mengatakan bahwa Bayu memiliki kerutan alis yang sama dengannya ketika ada sesuatu yang mengganggunya. Rahmat menatapnya. Dewi membalas tatapan itu tanpa bergerak, dan kemudian Rahmat melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di rumah itu selama hampir setahun. Sudut kanan mulutnya bergerak ke atas. Hanya sedikit, hanya sesaat, tetapi itu nyata. Itu adalah retakan pertama pada sesuatu yang tampak tak terpecahkan. Dewi tidak menunjukkannya, tidak merayakannya, tidak mengatakan apapun yang bisa membuatnya takut kembali ke tempat dia tinggal. Dia hanya membiarkannya menjadi apa adanya. Momen kecil, hal yang sangat kecil yang sebenarnya adalah segalanya. Malam itu, Rahmat tidak lagi menatap langit-langit. Dia terus menatap Bayu sampai anak itu menjadi dingin, dan demamnya turun, dan napasnya menjadi teratur dan dalam. Dan dia terus menatapnya setelah itu, tanpa alasan, hanya menatapnya. Dewi tertidur di sofa menjelang subuh. Itu bukan keputusan. Itu adalah tubuh yang menyerah setelah berhari-hari kurang tidur dan terlalu banyak menopang dirinya sendiri tanpa ada yang melihatnya. Tangan kanannya tergantung di lengan sofa. Keesokan paginya, ketika koordinator tiba pukul 7, dia menemukan pintu kamar Rahmat sedikit terbuka. Dia mengintip, melihat Dewi tertidur di sofa. Melihat Bayu tertidur di dada Rahmat dan melihat Rahmat terjaga, dengan mata terbuka, menatap putranya. Koordinator membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tentang aturan, tentang kontrak, tentang apa yang diizinkan, dan apa yang tidak. Rahmat menatapnya dan mengatakan satu hal. Tutup pintunya. Itu bukan teriakan. Itu bukan perintah agresif. Itu sesuatu yang lebih tenang dan lebih tegas pada saat yang sama. Suara seseorang yang baru saja mengingat bahwa dia memiliki suara. Koordinator menutup pintu. Pagi itu Rahmat tidak membiarkan Bayu dibawa ke kamarnya pada jam 8 seperti biasa. Dia memeluknya di dadanya sampai jam 10. Sampai anak itu terbangun sendiri dan merentangkan tangan dan menguap dengan seluruh wajahnya dan menatap ayahnya dari jarak 20 cm dengan mata gelap dan besar itu. Dan Rahmat menatapnya kembali dan berbicara kepadanya. Itu bukan pidato, itu bukan sesuatu yang rumit. Itu adalah kata-kata sederhana, kata-kata nyata pertama yang dia ucapkan kepada putranya sejak dunia terpecah menjadi dua. Dia berkata, "Selamat pagi." Dia mengatakan bahwa dia memiliki hidung yang sama dengannya, hidung keluarga Cahyadi, yang baginya selalu terasa terlalu besar, dan di wajah Bayu entah bagaimana sempurna. Dia mengatakan dia menyesal. Bayu tidak mengerti satu pun dari kata-kata itu, tetapi dia mendengarkannya dengan semua perhatian yang dimiliki bayi ketika mereka merasa ada sesuatu yang penting sedang terjadi, meskipun mereka tidak bisa menamainya. Dan dia tersenyum. Senyum tanpa gigi itu, tanpa kejahatan, tanpa syarat. Senyum paling jujur yang ada di dunia karena berasal dari seseorang yang belum belajar menyembunyikannya. Rahmat menerimanya dalam diam. Dengan mata penuh sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak menemukan tempatnya. Dewi terbangun saat itu. Dia melihat ayah dan anak itu saling menatap untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh dan tidak berkata apa-apa. Dia menunduk, karena ada hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain, yang hanya milik dua orang yang mengalaminya, tetapi dia mengusap matanya perlahan dengan punggung tangannya. Sore itu, ketika Dewi keluar ke taman dengan Bayu, dia mendengar koordinator sedang menelepon klinik di Singapura untuk membatalkan. Rahmat mengatakan, dia tidak akan pergi, dia akan tetap tinggal. Dewi melihat bunga bougainville di taman, yang sama dari mana dia memotong cabang beberapa minggu sebelumnya dan menaruhnya di gelas kaca tanpa meminta izin dan tanpa menjelaskan mengapa. Dia terus berjalan dengan Bayu dalam pelukannya. Anak itu sudah tidak demam. 3 minggu berlalu sejak malam itu. 3 minggu sejak Bayu mengulurkan tangan dalam kegelapan, dan sesuatu di kamar itu berubah selamanya tanpa ada yang merencanakannya. Segalanya tidak berubah tiba-tiba. Itu bukan transformasi film di mana musik menggelegar dan semuanya diselesaikan dalam 2 menit. Itu lebih lambat dari itu, lebih nyata dari itu. Itu seperti melihat sesuatu tumbuh yang suatu hari tidak ada, dan keesokan harinya juga tidak ada, dan keesokan harinya juga tidak ada. Dan tiba-tiba suatu hari Anda menoleh dan itu ada.
tanpa Anda bisa menunjukkan kapan tepatnya itu dimulai. Rahmat mulai meminta agar Bayu ditinggalkan di kamarnya di pagi hari. Pertama 1 jam, kemudian 2 jam. Setelah itu, mereka hanya berhenti datang menjemput anak itu pada waktu tertentu, karena Rahmat tidak melepaskannya. Dan tidak ada seorang pun di rumah itu yang akan mengatakan kepadanya untuk melepaskan putranya. Dia mulai makan. Tidak semua, tidak selalu, tetapi dia mulai. Dewi memperhatikan bahwa dia meninggalkan piringnya tidak penuh seperti sebelumnya, bahwa kadang-kadang dia meminta sesuatu yang spesifik, bahwa pada suatu Selasa dia meminta kopi jahe, seperti yang dibuat ibunya ketika dia kecil, dan koordinator harus menelepon 3 orang sebelum menemukan seseorang di dapur yang benar-benar tahu cara membuatnya. Dia mulai berbicara dengan fisioterapis. Tidak banyak, tetapi sesuatu. Pertanyaan konkret, otot apa? Untuk apa gerakan ini? Berapa lama? Fisioterapis datang pada Rabu berikutnya dengan ekspresi yang berbeda, seperti orang yang tidak menyangka akan ditanya apapun, dan tiba-tiba harus mengingat bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang terlihat dari rutinitas 18 menitnya. Hal-hal kecil, hal-hal yang dari luar mungkin tidak terlihat istimewa, tetapi Dewi melihat semuanya dan tahu persis nilainya. Suatu Kamis sore, Rahmat memintanya untuk tinggal sebentar ketika dia hendak keluar kamar dengan Bayu yang sudah tertidur. Dewi berhenti. Rahmat butuh waktu untuk berbicara seperti seseorang yang telah menyimpan sesuatu sejak lama dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengatakan dia tahu mereka akan pergi, bahwa koordinator telah menjelaskan tentang pesangon, tentang surat rekomendasi, bahwa program klinik telah dibatalkan, tetapi pada akhirnya staf akan tetap berganti karena memang begitu. Dewi tidak berkata apa-apa. Rahmat menatap Bayu yang tertidur dalam pelukannya dan mengatakan dia ingin meminta sesuatu padanya. Dia mengatakan bahwa ketika dia pergi, ketika dia menemukan pekerjaan lain di rumah lain, ketika dia bersama anak lain atau dengan keluarga lain, bahwa jika suatu saat anak laki-laki atau perempuan itu mengulurkan tangan kepada seseorang yang tidak melihat mereka, agar dia terus melakukannya, apa yang dia lakukan padanya tidak mereka sebutkan, tidak perlu. Keduanya tahu apa yang dia bicarakan, tentang tetap tinggal, tentang menaruh cabang bougainville di gelas kaca, tentang meninggalkan foto di tepi laci daripada mendorongnya sampai ke dasar, tentang mengetuk pintu di tengah malam. Bukan karena itu protokol, tetapi karena ada lampu menyala di balik pintu itu. Dan lampu menyala pada jam 3 pagi selalu berarti sesuatu. Dewi menatapnya sesaat. Kemudian dia mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, bahwa itu sudah ada atau tidak ada. Rahmat mengangguk perlahan, seolah itu persis apa yang dia butuhkan untuk didengar. Malam itu Dewi keluar ke taman setelah Bayu tertidur. Dia duduk di bangku batu di antara bunga bougainville. Udara Jakarta pada jam itu memiliki aroma khas malam bulan Maret, tanah basah dan bunga-bunga, dan sesuatu yang tidak punya nama, tetapi Anda kenali meskipun Anda tidak bisa menjelaskannya. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon ibunya. Ibunya menjawab pada dering kedua seperti biasa, seolah dia selalu menunggu, seolah dia tidak pernah berhenti menunggu sejak hari pertama Dewi pergi bekerja jauh. Dewi tidak banyak bicara. Dia mengatakan dia baik-baik saja. Dia mengatakan anak itu sudah tidak demam. Dia mengatakan ada sesuatu yang terjadi di rumah itu yang dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi rasanya seperti ketika badai panjang berakhir. Dan udara tiba-tiba berbau berbeda. Ibunya mendengarkan semuanya dalam diam dan kemudian mengatakan sesuatu yang kadang-kadang dikatakan ibu tanpa tahu bahwa mereka mengatakan sesuatu yang besar. Dia mengatakan ya, itu terjadi ketika seseorang memutuskan untuk benar-benar melihat orang lain, bahwa itu jarang terjadi. Bahwa itu sulit, bahwa kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa melakukannya. Dewi menutup telepon perlahan. Dia tetap duduk di bangku itu dengan telepon di tangan dan bunga bougainville di atasnya, dan langit Jakarta dipenuhi cahaya yang bukan siang atau malam, melainkan jam-jam di antaranya yang tidak punya nama, tetapi semua orang mengenalinya. Dan dia memikirkan semua yang telah ditanggung ibunya, tanpa ada yang bertanya bagaimana keadaannya. Semua yang telah ditanam neneknya di tanah orang lain, semua tangan yang membersihkan, menggendong, memasak, menopang, semua nama yang salah diucapkan, semua cerita yang tidak diceritakan, karena tidak ada yang bertanya. Dan dia berpikir bahwa kadang-kadang hidup menempatkan Anda di tempat yang terlihat kecil, sebuah kamar, sebuah rumah mewah, seorang anak dengan demam, seorang pria menatap langit-langit. Dan dari tempat kecil itu, Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang di dunia.
dan tidak ada gelar yang bisa mengajarkan. Anda bisa melihat seseorang dengan sungguh-sungguh tanpa dibayar lebih untuk itu, tanpa ada yang mengakui Anda, tanpa ada yang tahu Anda melakukannya, hanya karena sesuatu dalam diri Anda tidak tahu cara lain. Dewi bangkit dari bangku, memotong cabang bougainville baru, membawanya masuk, menaruhnya di gelas kaca berisi air. Kali ini dia tidak meletakkannya di kamar Rahmat. Dia meletakkannya di dapur, di tengah meja tempat semua staf makan, tempat fisioterapis datang, tempat koordinator minum kopinya, tempat sopir meninggalkan kunci tanpa catatan, tanpa penjelasan. Hanya di sana, karena kadang-kadang hal-hal terpenting tidak membutuhkan tanda tangan. 6 bulan kemudian, Rahmat Cahyadi mengambil langkah pertamanya sejak kecelakaan itu. Itu bukan langkah yang sempurna, itu adalah 3 langkah pendek, ditopang oleh palang fisioterapis di sebuah ruangan yang berbau usaha dan tekad. 3 langkah yang membutuhkan lebih banyak usaha daripada bisnis apapun yang telah dia bangun, yang lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun yang pernah dia alami, yang lebih bernilai daripada apapun yang telah dibeli uangnya. Bayu ada di sana, Dewi juga. Rahmat mencapai ujung palang dan berhenti dan menatap putranya, yang menatapnya dari pelukan Dewi dengan mata yang tidak tahu cara berbohong, dan dia tersenyum. Itu bukan senyum kecil. Itu adalah senyum di foto itu yang memenuhi seluruh wajahnya, yang tidak meminta izin, yang tidak menghitung apapun. Dewi melihatnya dan tahu bahwa pekerjaannya di sana sudah selesai. Bukan pekerjaan kontrak, yang lain, yang tidak ada yang memintanya dan yang telah dia lakukan. Bagaimanapun juga, karena begitulah dia, karena begitulah ibunya, karena begitulah neneknya, karena ada orang-orang di dunia yang membawa cahaya, tanpa tahu mereka membawanya, dan membagikannya, tanpa tahu mereka membagikannya, dan dunia terus berputar. Terima kasih kepada mereka, meskipun tidak ada yang menamai mereka. Rahmat tidak pernah sama lagi, bukan karena kecelakaan itu mengubahnya, tetapi karena seorang wanita yang datang dengan bus dengan ransel kecil dan sepatu usang melihatnya ketika tidak ada orang lain yang melihat. Dan itu tidak terlupakan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak peduli berapa banyak kamar rumah Anda, tidak peduli berapa banyak spesialis yang Anda bayar, ada hal-hal yang hanya datang ketika seseorang memutuskan untuk tinggal tanpa ada yang memintanya, tanpa ada yang melihatnya. Hanya karena itu, orang terpenting di ruangan itu tidak selalu yang berbicara paling keras, kadang-kadang adalah yang menggendong anak, yang menaruh bunga di gelas tanpa tanda tangan. Yang mengetuk pintu di tengah malam karena ada lampu menyala dan itu selalu berarti sesuatu. Bukalah pintu untuk orang itu atau lebih baik lagi, jadilah orang itu. Jika Anda sampai sejauh ini, cerita ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda. Jangan simpan sendiri. Ada seseorang dalam hidup Anda yang perlu mendengar ini hari ini. Seorang keluarga, seorang teman, seseorang yang mungkin saat ini sedang menatap langit-langitnya sendiri dalam kegelapan sendiri, merasa tidak terlihat. Kirimkan cerita ini bukan karena ini video, tetapi karena kadang-kadang cara paling jujur untuk mengatakan kepada seseorang bahwa Anda benar-benar melihatnya adalah dengan menunjukkan kepadanya bahwa orang lain juga terlihat. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Itu juga mengatakan sesuatu tentang Anda.